Bismillahirrahmanirrahim. Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Sayyidu Hadi Taifah wa Imam Asuhu minnaha wanda wa man sya'uhu wa mawaidu bil Iraq wa asuhu kana yabi usijjad falidhalika yuqalu lahu al-Qawari. Terus kitab ini namanya kitab Ar-Risalah sekarang 400 Hijriah. Sinten 400 Hijriah. Namanya kitab ini Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Enggak ada kitab tasawuf di dunia yang tidak mengikuti kitab ini. Jadi kitab Hindu sebelum Ihya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu rian kebanyakan dirujuk karena kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Saya banyak baca kitab ini gara-gara dulu sumber kitab Syarah Ihya. Namanya Ithafus Sadat Al-Mustaqim, karangan Sayyid Murtado Az-Zabidi. Itu beliau sering kali menukil kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dan tentu sesuai kesepakatan para ulama Thariqah, tidak ada ulama Thariqah yang sanadnya tidak melalui Abul Qasim Al-Junaidi. Jadi kiai Jawa kata sini Junaid niku gara-gara jadi wonten ulama alim namanya Abdul Qasim Cuma yang menjadi salah ketika Abdul Qasim Al-Junaidi itu hanya dianggap seorang tokoh thariqah yang identik dengan wiridan dengan jumlah sekian, kaifiahnya begini dan begini. Itu salah besar. Bahwa itu bagian dari perilaku beliau ya. Tapi bahwa hanya begitu itu salah. Karena beliau itu orang alim. Ya, orang alim alama dan beliau anti mukasyafa yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Lewat penjelasan kitab-kitab yang utama ini kalau suwun jenengan bisa memahami sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Misalnya kalau Hasan Asy'ari, Aryan Hadiyah, utawi Thariqah Naqsabandiyah. Thariqah napa mawon iki boten saged boten ngliwati sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Jadi kalau wacakan riwayat-riwayat beliau juga nopo fatwa kali cara niki statement utawi fatwa. Wa kana faqihan. Wa kana lan ana sapa Abdul Qasim Al-Junaidi faqihan iku ahli fikih tapi ala mazhab Abi Thawr. Ing atase mazhab Abi Thawr. Wa kana yufti si halaqatihi bi hadrati. Wawa Ibnu Isri Nasanata. Jadi dia jadi mufti fikih itu zaman tersebut 20 tahun. Sohibah ngandani sopo Abdul Qasim Al-Junaidi kholahu yang pamane Abdul Qasim. Kholu paman yang dari itu. Jadi orang Arab itu kalau bilang dulure bapak itu am. Ya dulure bapak nopo am. Nak dulure ibu nopo khol. Mulane misalnya wong ora oleh kawin amah. Berarti bulik sangka bapak. Ya ora oleh kawin tak kholah. Kholah ini dulur saking nopo ibu. Mane Quran urut yang dikatakan khutimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum terus wa ammatukum. Amma berarti mereka Pak wa qala khutimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saterusé dadi wonten amma, wonten napa qala. Wal Harits al-Muhasibi Muhammad bin Ali al-Qasab. Mata sanata sabin wa tisina wa mi'atin. Dia kabun itu tahun 290 gitu. Pokoknya nak sanad beliau sampai Rasulullah yang lewat Ma'ruf Al-Karsi lewat sinten Kholi sinten mau pamanipun niku syariat dikti. Terus dia guru malih Ma'ruf Al-Karsi, gada guru malih Al-Azmi terus kampus guru Hasan Basri. Pokoknya niku sanad dugi Rasulullah namung gangsal. Ya urutannya kayak kinten-kinten wau wis apa wonten sing walih iki. Pokoke walhasil namung gangsal. Dugi sinten Kanjeng Nabi. Karena kabudute beliau iku 200 sinten 90 gitu. Padahal Nabi itu terhitung Hijriyah niku pun umur 53. Pinten? 53. Atau dipun nak tahun Hijriyah niku Nabi berarti tahun 1 Hijriyah. Itu berarti Nabi umur kita saya itu. Makanya lucu, nauli Hijriah lucu. Abu Bakar jadi khalifah itu tahun 12 Hijriah.
utawi darurat itu. Paham ini? Mereka Abu Bakar jadi khalifah dan jawabati Rasulullah. Padahal tahun Hijriah dihitung min hijrati Rasulullah. Jadi kan Nabi Hijrah umur sinten? Saya ketiga. Kalau Nabi jadi Nabi umur 40. Jadi Nabi 13 tahun yang Mekah. Berarti Nabi pas pindah Madinah umur sinten? 53. Bagi 53 ini oleh Umar karena teori politik. Mana wong ora anti politik teman-teman ibadah tilak ini sampai di butuh melok. Mergo ora ono agama kecuali tiga politik. Tapi mulai dicek politik ora ilmiah, berpolitik ya goblok-goblok. Sama tak ceritane. Tahun Masehi wujud napa wujud? Boten wujud. Isa itu menungso sing lahir ning bumi, ora ono kaitane mbek tata surya. Sing ono kaitane tanggal tentu matahari. Tahun matahari ada wong Kristen, wong Katolik wis darani tahun lalu Masehi. Lah iya, lahir bisa mati ini saya ora ono pengaruhe ning tanggal kan. Sing ono pengaruhe tanggal itu matahari. Disebut tahun Syamsiah. Wong Vatikan pinter, tahun Syamsiah dipek. Jenenge tahun lalu Masehi. Umar pinter gak terima. Dan dene nalokno wong Katolik nang Palestina gak terima. Wong Nasrani duwe tahun kita ora duwe. Akhirnya Komariah dipek. Jadi wong kepenting politik yo keliru. Komariah dipek. Diarani Hijriah. Ora diarani Maulidiyah lahir Nabi kan. Mergo peristiwa Islam dimulai Hijratul. Akhirnya penanggalan Hijrah dimulai Nabi umur 31. Karena bener tadi Hijriah ku yo ora ono hakikate. Masihiyah yo ora ono. Sing ono Syamsiah, Komariah. Wong ayat 11 Walladzi ja'ala samsara dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadat sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Jadi sebenarnya aku pengen terkenal tahun nemu. Kok Aji Soko pinter. Aji Soko ya wong, tapi pinter tahun Jawa dari tahun apa? Wis kan nganggur iku tahun Mustafa. Benro, jadi politik itu ya orang penting. Umum Sayyidina Umar gak ngono entek. Mergo wong Kristen mun gak ada apa? Tahu. Wong Kristen kok terngenge, wong Islam tuh. Ora tak ora iso untuk wong Kristen ya kok sira-sira. Aduh menang dene milih sih. Milih apa? Ya, akhirnya terjadi. Jadi nek cara teori palak ya anane namung samsia. Bisa iki sandunya. Nanti kalau nanti dimintai konsultasi salah satu almanak terkenal. Di salah satu tanggal itu kan ada tanggal merah kenaikan Yesus Nabi Kristus. Kematian ya Pak. Kan gitu. Itu kan bingung. Ini kan orang Islam. Keyakinan ini Yesus itu kan nggak dibunuh, dinaikkan. Dia bakal nulis. Hari lahir Yesus. Terus itu kenaikan ini. Dia ini gak yakin tapi secara bahasa nasional kan di tahun. Kalau Maulid kelahiran Nabi sing iki ya kayak dalam kurung katanya. Dene kuatir murtad karena ikut meyakini bahasa nasional yang menurut keyakinan biasa salah. Yo kenapa murtad ya tulis di dalam kurung apa? Kalau yang tertulis pintar tulis ibe. Jadi apa? Lalu maka bahasa nasional bahasa itu. Kenaikan kematian siber kok bisa. Cara usul kula ya ini kayak jarang kurang kayak apa katanya. Perkara iki sampean bener sejarah. Karena kita politik teman-teman keliru. Yang bisa itu oleh sampai harga diri baru kayak Umar berpolitik. Akhirnya wong tandunya lali ngerti ini di Masehi beda kok. Tapi wong sing ahli falak ngerti tenan krono hubungannya sama karena penanggalan wanut Syamsiah peredaran matahari atau anut apa? Komariah. Itu yang orang apa buat lagi ja'ala syamsa nabo dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila. Itu kan di ta'lamu ada sini nabo wal hisab. Wong mikir kaya pulau ku jarang. Ora kalender tanggal apa nggak pola. Aku wong diutang paham. Kalau ora ono kajian kok tanggal apa? Tanggal 8 ini tentang wong loro. Wong napa? Nilai wong napa? Diutang.
Sami itu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqul, sami itu Muhammad bin Sanabadi yaqul, sami itu Farawali yaqul, sami itu Sinet wa qad su'ila manil arif. Kencaman figur Imam Sinet itu kayak apa? Itu coba Imam Sinet mau wiridan tok ora roh syariat apa. Manil arifu, man iku sinten al arifu sing kecelok ma'rifat billah. Ukurane ngeten, man natoko anfis. Man itu wong natoko kan iso ngucap potongan amdirika saking rahasia sih. Wa anta kale sira itu sapi jeneng sing oh ukuran wong kondisian nek ora hatimu. Tanpa wong dia ku cerita. Cara kata populer yang membuka siapa? Masih yang dia buka siapa itu. Tapi nanti ini nganggo dukun buka siapa. Jadi dukun itu duwe jaringan. Nah jaringan itu ora korban. Kan kok terus diceritakan wong sing apik ning jenengan omahe madhep kulon, anake telu bojone piye bareng wong e sowan tenan, dukune cerita. Terus dianggap napa? Mukasa. Iku masalah ora marka iki. Kalau orang dukun ngobati wong sawane metu blatung metu dom aja ngomong omah Pak. Wong kan orang nggak ada metu blatung mau sakti tenan penyakit di dua. Lalu penyakit guys metu wong tetap loro. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kemudian ya kan. Tadi terkenal untuk bukti dia. Jadi cerita orang seneng berdirang. Kalau sering di parah di tiang kandang. Wong utang pulau nak jarum itu, yang pasti parah ni yang disukun itu. Doken itu jarumnya kata. Ya tapi enggak dulu kok jajal doku nak jarumnya. Rumah kalah-kalan, kalah-kalan. Ampun ngandel. Pokoknya jalan Nabi, wong tekoning dukun ini mana hilang paru. Itu zaman Nabi. Kalau saya ini zaman Nabi, kalau kabel. Zaman Nabi itu hilang separuh. Saya ini hilang apa? Tekoning apa? Lo betul percaya. Ini sampai percaya. Pak, mana hilang separuh. Zaman Nabi itu. Sami itu Syekh Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, sami itu Muhammad bin Abdullah radhiyallahu, sami itu Abu Muhammad al-Jariyah, sami itu Jirat Yaqub. Ini sampai nak kepengen jadi wong toreko, wong tasawuf. Ma akut natasawuf fa'anil kini wal qol. Ma akut na orang ngalap sobat insun atas tasawuf fa'in tasawuf. Anil kini sangi omongan wal qol lan jari-jari. Pokoknya anil kini wal qol sangka jari. Lakin anil du'i tapi tasawuf itu bisa dipelajari sangka gedeng lesu. Watar kid dunia lan ninggal dunia. Waqatil maklufi lan ninggal barang sing dibiasani. Wal mustahsanati lan barang sing dianggap enak dianggap apik. Bahwa wong senang terkenal jadi senang terkenal. Wong senang jadi kiai ini wong politik dia akeh. Ya dia senang jadi kiai ini ora jelas-jelas ngeten iki. Ini tasawuf. Ini apa? Tasawuf. Tinggal barang yang prospek menuju barang juga prospek secara duniawi, secara tapi yakinlah sampean bahwa sampean itu prospek secara ukrowi, prospek secara ukrowi. Kalau sering ditanggung di kantor-kantor bisa, Pak biasa kerja jelas kok di rumah nggak jelas kok mau, tangkemu jadi jelas nih mau malah di suarga, apa gue malah jelas. Jadi kalau yakin, saya itu diundang seminar jarang mau, padahal jelas, hanya kompensasinya jelas. Tapi ngasih sampean malah gelem. Padahal cara mereka ada. Itu keliru. Teori mereka itu kok keliru. Cara kalau jelas ngasih baik sampai ya. Suarga. Paling seminar pinten itu paling banyak. Paling 2 juta. Sampai apa? Suarga. Nah tepat suarga. Ya anggapnya tepat. Oh repot. Anggapnya apa? Karena nak kok. Lokus ini tidak terlalu pede. Pokoknya hadis kursi ini ngono anak interdoni abdi. Aku itu karek keyakinannya. Kan pulau ini buat nade kalau di suarga, mantap mau antum. Jadi kalau nade ngaji tentang jangan sepuluh di tengah pulau Tenaruan, kalau kadang-kadang ngaji rasi umum. Tapi pulau populer rasi umum lah ngaji tetap kata. Tapi pulau terpaksa ngaji umum kita begini. Awal-awal ini mau bingung tapi lebih ini ngaji tenanan. Tapi bingung ngalim tetap apa? Ceritanya itu. Kalau cerita, suarga itu gak. Maka Allah itu nerangno kuncinya suarga. Itu semua nabi itu didawai Allah nerangno kuncinya.
mutawabih, mistahul jannah, sementara ada orang nabi rano kuncinya roh. Anggap aja ketemu kuncinya, itu mau saya ada di bawah. Api-api yang buang itu ajaran nabi. Suwargo diterang kuncinya, diwarai. Kau tahu diwarai kuncinya? Rokok. Nggak nggak apa yang malah. Kalau orang minum rokok, mesti hilang. Hilang. Gue rokok itu ada pintu nih, tapi gue lagi gay kunci. Uang orang syukur dengan nabi itu, melalui nabi itu bilhani tiada sama. Aku diutus itu gampang, artinya gampang. Uang suwargo, orang melebu jadi diwarai kunci. Itu tuh orang kuncinya tandine iki. Kamane remote tandine iki. Rokok, oh hadis nabi ini takun nar. Dapat kuliah nih. Lalu orang kunci dia kok tebuk-tebuk di kafe. Tebuk-tebuk kan uang. Jadi aslinya uang itu gampang dijual. Kalau tidak berguna. Betul-betul bukan. Jajal orang. Taman keyakinannya kan yang angin lebih suarco di bandar rokok. Yo nego keyakinan berarti. Mulai kalau nak dengar pas jadi gusti api aneh jenengan. Wong suarco kok buat warai kunci. Jadi ibaratnya orang suka di gudang, gue diwarai pun. Neraka orang pintu, nih gue rasi gai. Karena kunci gue keblok, gue hilang, alhamdulillah. Orang kuncinya gue pendelok. Pendelok tertarik loh. Gue beli Quran ini cerang, Quran ini namun ngenten ayat. Wa in kum illa warisuha kana ala rabbika hatmam. Jadi karena Allah mau liwat tok nek rokok. Cukup ke jeblok barang mau bongkon liwat kok. Mare itu liwat sama enggak. Boten maknane bahasa Arab mare itu liwat sama enggak. Tapi an penyeljong nang liwat. Liwat kok mangkon. Liwat apa? Ora boten guyon, bahkan buat kada dia yang bodas. Ngono mari wong niku wis kepede, nek dia Allah kudu dirahmati pangeran. Benar apa dia makan rokok lepas kok jadi mati juga. Kalau nu yakin, jadi nak ambil wong nyelamat oleh wong tidak boleh. Memang untuk menyelamatkan itu memang butuh sekian amal. Kalau yang juga sing alim disinggung. Jadi itu rasa nang dunia biasa amal. Yang larang itu sabar, itu ya. Orang seperti sabar, orang dino itu bertanggung, larang lebih baik kalau bertanggung. Larang mulai baik, bapak bertanggung. Ini dari kaca aku pun sabar sih. Nak larang yang juga jatuh miskin, itu paling tahun kaget menang. Larang itu mulai bangun. Yo teorinya diwalik, justru suwi itu terlatih, napa? Teori kok ngono, teorinya diwalik, justru suwi napa? Paham, jadi tasawuf itu syaratnya napa? Anil ju, watar dunya, wakotil makhluk, wal mustah, sana. Iling-iling yang mulai keluar nak ngaji hadis itu nangis, itu api aneh Rasulullah. Wong suwarga itu angel, diwarai kunci. Neraka ora ana. Kawis penak, napa? Kan jadi swarga ben neraka nih. Ane ro. Iki kula boten kuyon. Mungkin dengan sakit nanti fatwa kula. Meskipun kula piyambak sebagai manusia nih, ide wedi. Ambek neraka ide wedi, tapi boten wedi buang. Nggih, rondo-rondo paling agama ada biasa. Teori kula sederhana ini riwayat Ibnu Majah. Kalau sama nggak percaya, lihat di kitab ini. Itu ada rombongan Rasulullah di tanah sahabat jalan di satu perkampungan. Terus wonten seorang ibu-ibu, gitu anak ini. Pas al-Qadar tanur itu pawon. Apa dalam itu? Luang. Mari pawon itu nanti orang bahasa kota dapur itu satu bangunan yang di situ ada perkakas masak. Nah, kalau teng Rembang buat muni pawon itu di video bom itu apa? Wah, lucu. Jadi saya tanya Rembang salah Pak Jadi nanti ada deh malah.
Mulane Bapak Tanur niku riyen anane kok kluweng. Dadi Nabi Nuh paring pangeran. Engko nek ape banjir iku titenane Bapak Tanur. Ya pangeran yo seni, wong karuan pawon luwang wadah geni tapi alamat banjir nek ana banjir mutak kok luwang waktu aneh. Merah, gawe ayat di tengah aneh, aneh sedikit ayat Pak. Nah itu ketika tiap apinya itu gak disebuli membara, itu bayinya didekat. Mungkin nak mau apinya mati, bayinya sudah malih layan. Tapi kalau nak mau bulat-bulat didekat. Ya begitu, pas Rasulullah lewat nonton bisa cawe itu ini nonton. Paham ya Rasulullah. Jadi hadis paling menggembirakan sahabat. Juga menggembirakan kita semua. Setelah itu Rasulullah orang begini didekat. Ya Rasulullah, apa betul bahwa Allah itu arhamul ummati ini dari diwali? Apa betul Allah itu sangat mencintai umatnya ketimbang seorang ibu pada anaknya? Nabi jawab, "Na'am, huwa arhamu minal wali dari waladi." Tentu Allah itu lebih sayang pada umatnya, pada hambanya, ketimbang seorang ibu kepada Allah. Pasti saksikan ya Rasulullah, saya seorang ibu. Taro Aisyah, apa kamu melihat saya tega memasukkan anak saya ini ke neraka, ke api itu? Dramatis karena ada apinya. Dari Nabi, nggak mungkin kan seorang ibu nyemprot anaknya dengan neraka. Kalau Nabi memuang, wah, nangis buku-buku. Karena faktanya banyak juga orang masuk neraka. Nabi nangis dengan ilaman abba wa syarroda, ilaman abba wa syarroda, sampai gagal ilaman abba wa syarroda, ilaman abba wa syarroda. Kecuali wong sing nolak pangeran iki mlayu, syarroda iki mlayu bro. Wis digabungi pangeran, digabungi para malaikat tetap mlayu bro. Yo ora artine mesti. Karena sebetulnya masuk suatu bisa gampang, karena syaratnya masuk suatu, walaupun la ahli la ilaha illallah senajan dosa gede tetap senajan dosa rokok tetap dosa rokok. Sementara untuk mlebu rokok repot. Ayo minum minuman oplosan bayar. Bayar. Selingkuh bayar tak gratis. Bayar. Itu ora konangan barang. Yo. Maksiat itu angel kabeh. Bunuh diri repot. Minum repot. Selingkuh repot. Kepengen tak kadang elek apa iki. Foto ganteng ra duit ora. Di duit tua orang lain. Toat enak, ketambah ya ini wudhu tahajud gratis. Paham ya? Gampang toat. Sampai ketemu cawe itu ayu terus merem ibadah suatu. Nak kepengen ngeloni butuh merayu butuh bayar suwi kan? Gampang gitu ambil maksiat. Lho boten sekarang kok pro maksiat kok ada. Boten nakal. Benro, nak logika toat wis gampang timbang maksiat. Kowe ketemu wong ayu terus merem. Gampang kan? Gak modal kan? Toat, mau? Toat. Tapi nak pengen ngeloni, ngerayu, kenalan, bayar, ngeloni. Pinggir, 4 tahap kan? Itu orang mesti kasih. Toat langsung ke merem, langsung kasih. Gampang sih. Gampang toat. Makanya Nabi berkali-kali ngertikan, agama itu gampang. Ya, sampai paham-paham. Mari orang-orang akan jadi ulama ya. Jadi logika ini logika setan. Tidak mikir toh aku gampang mesti angel ya. Oh iya, jadi download apa ya? Logiknya itu kan. Terus lah iya. Ana wong ayu menarik liwat. Modelnya itu apa mau merem? Toat, selesai kan? Kan jarang, jelas. Mergo mlebu ning ayat kulil mukminin ayudu bila sorry manfaatu. Selesai. Misalnya terpaksa kita tidak eleng semua rumah dulu. Selesai. Orang anak sing riang, sing dilek, sing panjang hilang. Ujung ngamuk hilang kesahuan. Mana dari bangku dari kerja-kerja wong itu ngamuk. Berkorau, mau sahabat itu dilami kecuali kalau wedi. Wong wedi itu sahabat orang. Kayak pekawan berbojong, orang gempa sahabat orang. Wes ana wong ayu tak donya ning omah terus bakaran kuwi yo sahabat. Kayak itu. Dari Imam Ghazali,
Kejadian wong dibojo mergo ngilangi napa? Itu ora keren nang kelone ra saya ya paham. Jadi nek bojo keren alhamdulillah biasa mawon. Jadi toat itu luwih gampang. Karena Anda kalau ingin selingkuh, ingin zina, itu tahapannya kenalan, rayu, bayar. Iku anak tua yang mesti gelem. Komunikasi kuno dan film itu orang mesti gelem. Tapi nak untuk toat merem, cangkem yaitu, catuan yaitu, wong elek yaitu, kiring. Berarti toat itu siapa saja bisa melakukan. Tapi untuk maksiat, minum juga sama. Mungkin minum narkoba butuh modal, butuh duit, butuh roh, butuh lakukan polisi. Untuk tidak minum, gampang kan? Gampang itu ada maksiat. Dari simpatik diri dua, butuh menyusra, walau diri biji gumuk. Ya bulan itu kampanye tentang hal itu. Ada juga di ulama itu nerangno hujan Allah. Bapak teorinya Allah lebih gampang. Jadi pun rokok itu yang butuh abah, wasar roda, butuh berok. Namun ada pangeran nyontono di lewat Rasulullah, wal kufar masalun jilang. Pasar wong kafir itu koyok jilang. Jilang dalam memiliki semacam larang. Memiliki nopo ada. Kewan yang marah di geni terus larang. Larang itu uripe yang peteng-petengan nih gunung. Kamu dari metune larang apa lemah cilik gitu mono. Kamu naik. Gawat terus ono Pak unduan titik. Punduk. Ya punduk dari bawah ini. Kan wis tenang to mriku. Wong karuan kadang dari perumahan penduduk setengah kilo. Tapi dia tetap menuju aja. Omah ditutup lah berusaha mlebu. Omah mbok tutup. Asal ono celah dan omah ono sinare, larang tetap masuk. Nah masuk tetap menuju api. Nganti mati. Lan dari Nabi yo wong aneh yo omahe ditutup. Dan rokok yang ditutup sih kemudian mlebu ya ada yang tertarik kemudian rokok. Lah iya maksiat yo ngene iku wis proses sekian tingkatan tidak tertarik lah. Toat ora butuh proses. Ora innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ilmu apa? Ayo lagi konser dangdut minggu ini gedung. Tiketnya bayar rebutan. Mulai itu rebutan bayar asli. Ngaji lah bayar ini dirasani gitu. Tapi ini rawat dulu latihan ikhlas kok. Mana dia gelor latihannya, rawat dulu biasa. Tapi kita nambah betapa macam terbisu. Dia ngaji apa nggak tahu apa sih kalau tiket. Orang prosedur ngaji amat buruk terakhir. Mulai pulau di kantor balik dan kota. Itu pengajian ibu ini kita nyata. Tadi bagi muka pengajian itu, ya tadi untuk pengajian itu kan kantor kerja. Ibu tahu doanya ngaji, tahu Ustaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alam. Salah tuh yang benar itu bisika formanya. Berarti bisika apa? Terus akhirnya ibu tak apa? Pak Ustaz itu doa tidur. Lah ya itu mau tidur. Tangga makan Pak Ustaz. Tiap ngaji itu masih ada. Akhirnya PKJ dijadi itu apa? Main kalau saya bapak-bapak, tiap ngaji kok dulu melihat. Sebenarnya doa ngaji itu ya bismika Allahumma ahya wa bismika mereka prakteknya tetap kalau setuju eleng-eleng jadi maksiat lebih rumit kan buat buku tiket antri tidak nopo saya eleng-eleng kalau pernah berdebat sama seorang kiai, tapi tak anggap kiai itu untuk artinya uang orang paham sunnah pengeran. Kalau lagi ngomong gini terus diprotes. Gak iso dari Kanjeng Nabi hadis itu kufatil jannah bil makari wa kufatil nar bil syahwat. Jadi maksiat itu lebih gampang ketimbang doa. Mbak aku biasa ulama yang percaya dewe pengeran, jadi aku kulino suci dewe aku. Dia itu jago malam bodoh itu boleh. Kan itu yang hati, aku percaya teorimu, nama dia gampang. Yo, wes atau mau sih kok iso tak bayari. Dibayar ini tak bayar, enggak juga aku. Contohnya, wes lagi artis-artis di Jakarta semua jual.
Kowe kepen ngambung dan ngelon. Ora kangelan. Gampang aku, kata gelok merem toat selesai. Kowe kenalan raimu jadul biari. Tak keke-keke biro. Kowe sahabat kan dalam gak aktif ngayu-ayu to besok por. Kepengen ngambung. Gue sama sekali bayar artis apian atau bayar tetap mengenai proses pacaran itu dua tiga dua Jakarta. Dia nomor HP-nya. Orang tuh tentu itu tak ada rodo di situ. Pas pengalaman gue. Gak ada lagi cerita itu guyon debat tapi masuk akal ya. Dia tetap butuh kenalan kan. Gue butuh kenalan, butuh rakonangan, butuh nyertis, butuh ono bakso-bakso tami ayam, bokono. Lah nek aku toat. Selesai kan? Ada yang liwat aku ra delok toat. Gampang iki. Tetep bener jenengan cangkemmu. Mung karuan Quran yuri itu wa bigumul yusra. Wala yuri itu bigumul. Dewe nabi napa adinu yusra. Ini agama itu gampang. Mikir. Ayo maling. Untuk duit maling sampai kerja gampang. Ini gampang kerja. Maling repot. Ayo maling butuh kelompok. Maling butuh berjamaah. Sopet itu ada berjamaah atau set. Kita maling yang perhatian. Kita nyopet. Kita buku senjata api. Macam-macam. Ruwet. Jadi maling gitu apa? Dia ruwet. Sebenarnya aslinya melebihi suarga duit kan. Tapi waktu temu ono wong sing koyo jilan laro. Wong ning dhuwur gunung, ning gumuk, ado-ado maroma, omahe ditutup, ana celah-celah tetep dilem. Padahal kok jadi sabab lagi. Jadi sebabnya kematian. Itu gambaran Rasulullah tentang wong sing mlebu neraka. Disebut ilaman aba wasyar. Wis temok tidak ber. Baik Rasulullah nyiran kudu yakin ahli suarga. Kudu yakin dari ahli neraka. Soal ahlinya, soal awal atau soal kedua, ketiga gak penting. Sebenarnya ahli nopo. Nah soal lebih gurih-gurih rokok, kalau tanggapnya sopan dengan dinasti. Tapi mau kejadian rokok, pertanyaan nabi dia. Tanggapnya sopan santun, tanggapnya sopan apa? Santun. Repot, karena hari rokok, repot. Tapi tenang itu, teori Tuhan benar tenang. Kuwabe nabi menjadikan agama itu gampang. Adi itu. Agama itu kan. Lalu kalau baca teori kata tentang hadis-hadis sahih tentang betapa masuk surga itu kan. Kalau misalnya lomo ini eleng-eleng ini hadisnya yang disebut di Ihya di beberapa kitab. Wa inna saqo syajaratun mutadalliyatun. Fa asluha minal jannah wa asluha mutadalliyatun ila dunya. Paman aku dari husnin minta ta'allaquha hatta qada ilal jannah. Lomo itu satu pohon sing akare ning swarga. Tapi wit-wite pangsange furuke niku bertebaran di mana-mana. Sapa sing iso njupuk pang sitok itu berarti dia wis ta'alluq sampai lomane ini mengantarkan dia ke swarga. Jadi masuk swarga itu gampang, lomo kemarin di swarga. Kabar kemarin berguna. Mungkin apa syaratnya aneh? Jadi uang kudu yakin pangeran itu akeh. Jadi itu akal sing waras. Kondarani penguasa akeh itu gampang banget. Akal sing waras. Darani pangeran akeh itu gampang banget. Kemudian disebut agama fitrah Allah illadzi fatarnaka alaiha. Agama itu sesuai fitrah manusia. Fitrah manusia kondarani jago sitok mbek telu gampang. Yang terbaik 1 mbek 15 fitrah manusia gampang darani iki. Jadi kita darani penguasa dunia itu 1 luwih gampang dimandarani 3. Balik meneh darani Allah wahid itu luwih gampang dimandarani Allah pirang. Berarti logika silik luwih angel timbang logika tauhid. Bolak-balik adinu Islam. Paham ya? Adinu napa? Islam. Tapi teori pulau gak mau mulai. Malah lagi sing populer wong-wong suara ora gampang. Kudu ngene-ngene kudu ngene-ngene. Mbok teori ku salah mulai saiki dilatih teori ku salah. Kudu warga kok. Gampang. Kok kuncine wis ditutur.
Kan paling mlebu neraka kuwi kan tak kunci buat tekan kan gampang paling banter kesasar golek pintu ora kok. Kesasar jalane ora ono. Akhire ketemu neraka se. Lah itu kan gak masalah, yang penting kunci wis apa? Lah neraka saiki kuncine wong ketekel, mbok tak dua ya ora ora tak kulo. Nak kulo rong duwe kunci neraka iku. Nak sampean kita kok yakin gun neraka pegang kunci. Berarti pegang to? Ada wong sing seneng be Rasulullah itu apa? Jadi sampean ngaji hadis kados kula ketika Nabi ngendikan mikabul jannah la ilaha illallah, betapa Nabi itu murah dan berhasil. Kunci itu barang paling penting dibuka gudang. Lu kok duduk. Misalnya gue kenal bos, ukur api bos orang nak gue mesti diserai kunci gudang. Itu nggak mangan-mangan itu apa gitu kunci. Itu kan luar biasa. Dan luar gue Nabi pun ngotot itu iki lo mikabul. Anu macam hadis rakyat aku. Jadi orang duwe, di rumah kabeh orang duwe. Anaknya ngopo. Kangen seneng duwe, jadi itu hilang. Sing ra seneng duwe iki utang yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua orang ini kasus semua, sing juga seneng duwe, sing marah. Iya, kan. Dengan tak kula, maksudnya utang ra mati duwe gitu ya, utang tapi ra seneng. Pokoknya utang itu ditambah ngeluari aset nih, kalau kanji Nabi, wong boleh juga. Tapi maksimal sepertiga sama aset. Misalnya dia pulau juta, ya utang bulan orang juta nggak ada. Nah aset pulau 1 miliar, ya utangnya orang juta. Jadi mau mikir. Jadi misalnya di sentak, anggota kolektor itu kalau juta orang, aset orang juta utangnya 1 miliar. Kemudian BPKB ini utangan juta. Nah, kadang malah BPKB ini 3 G, itu orang mobil malah parah menang. Adi ini berapa? Lah wong bulet ku repot. Wong bulet menapa? Wong tertakan. Sami itu Muhammad bin Husain radhiyallahu, sami itu Abu Bakar ar-radhiyallahu, sami itu Abu Muhammad al-Bayyaqul, sami itu Muhammad bin Husain yaqul, sami itu Abu Nasr al-Asdani yaqul, sami itu Abu Sami bin yaqul, lirajulin dalam faqala. Niki sing perlu kula terangno masalah aliran kejawen sing manunggal kawula Gusti macam-macam. Niki tek api tanggung Imam Abdul Qasim Al-Jilani. Beliau pernah ditanya begini. Ahlul ma'rifati billah yasiluna ila tarkil harakat min babil birri wa taqarrub ila Allah ta'ala. Digampangane Mbah Junet, sekarang tuh banyak orang mengklaim sudah usul, tapi akhirnya tetap ora salat, ora taqarrub ila Allah. Kamane ora salat, ora poso, tapi muni atine bareng pengeran. Alasan yang pun apa Bu? Usul. Ya alasannya pun apa? Usul. Kalau ada aliran begitu, pakola engko dawuh soal Junaid Imam Junaid. Inna hada satemne iki ku kaumun ku kaum. Takallamu kang ngomong sapa kaum, inna hada satemne iki kaum iku pengucape kaum. Takallamu kang ngomong sapa kaum bi iskotil amali lan gugono penting ngamal. Wong kok ora salat, ora zakat, ora poso, dari alasane atine wedok pengeran. Wa utawi omongan ngene iki inti mugo ingsun azimatun bisa gedhe. Waladi te wong yastriku kang nyolong sapa man, wasi lan dina sapa man, ahsanu wa bagus alan apane keadaan. Mina lagi ini bang wong yakulu kang ucap sapa man hadza iki. Jadi kok nek trek ngamuk dengan ini. Mane lumayan kula jati an ngamuk dengan ini. Ben ra sampean Abdul Qasim ra tukang wiridan tok, nek ngendikan syariat di ekstrem. Wong mau nganti ra salat, ora poso, alasane wis usul. Iku apik wong dina, apik wong maling. Pak, nek apik wong dina apa wong maling walladzi yastrik wa yasni ahsanu halan min alladzi yaqulu rabba hada lengen-lengen. Jadi statement Abdul Qasim statement syariat. Saiki wong-wong toreko nisbatno beliau ini urusan apa? Toreko. Itu tak terang. Kalau usulnya itu enggak se-ekstrim itu Abdul Qasim wong alim wong. Final arifina mutak menung sing marifat tenan billahi ta'ala wa ta'ala aku. Iku padha ngalap sapa al arifun al amala ing amal adillahi ta'ala. Karena wong-wong sing salat sing zakat ku yo yakin nak amale kersane Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi lan maring Allah roja'u padha bali sapa wong akeh yitiha ing dalam amal. Jadi misalnya kula salat, yakin kula saged salat kersane Allah. Mengke kula nak sowan Allah, nggih beto salatku kula. Nah, tapi nak kowe ra salat mergo yakin ning usul ning Allah. Lah perintah Allah ngomong salat kudu kok ndi? Utek kok eleke ngono. Jadi kabeh kok utek kok eleke ngono. Iku luwe apik. Dosane iku luwih gedhe dibanding dosane wong maling ben apa sih? Terus dawuh Abdul Qasim Al-Junaidi walau bagi itu umpama urip sapa ingsun alfatanaten ing 1000 taun.
lam angkus mongko ora bakal ngurangi ingsun min akmalin disanging pira-pira ngamal kaapian garotan ing sawiji sawi utawa sawiji atom illa yuhalak kali den halang-halangi sapa bi ingsun gunaha ana ing kandhane amal. Umpama aku urip 1000 tahun tetep ngamal, gak ana ngamalku sing tak kurangi blas. Aja kok mentang-mentang wis usul malah ngamali dikurangi. Bapalan dawuh sapa Junaid Abdul Qasim Al-Junaid in amkanaka. Lamun dadi mungkin kae sira kok alat aku nek ora ana sira kok alatan iki dadi alat dina ka antarané sira lan antarané pangeran sira. Ila kodapan kecuali misale dadi kira dadi barang dia apa al-mongko nglakoni iki. Bapalan dawuh sapa Junaid Imam Junaid pokoke walhasil ngaten. Wong nek niat seneng Allah mbok dadi apa ya siap asal wis sertane Allah. Misale ngaten. Ning masjid sing keren imam. Sing keren nopo imam. Tapi nak fungsi tukang azan ya azan itu paling keren. Bila azan rapai, imam rapai, tukang ngepel, ya ngepel itu paling keren. Yang penting awakmu jadi alat berada. Nak wong alim cara kula, jeneng to. Cara kula nak wong terkenal ngalim apike iku makmum. Pendidik masyarakat tawadhu. Piye wae alumni pondok sing sombong pirang-pirang, ngrasa ngalim terus koyo berhak ben dino. Kok sering kita kok imam-imam dan kira. Kecilnya ora tau imam. Untuk ganjaran double sama makmum tawadhu. Tapi hadis-hadis ganjaran imam gede, yo ganjaran imam gede, ganjarannya tawadhu lebih gede. Sebenarnya saya itu karena resah. Rata-rata orang itu kalau merasa ngalim, merasa waris, merasa undang-undang, masjid dikuasai uang nggak terima. Padahal masjid-masjid negara luar, wakafan bius-bius dulu, masjid ini nggak bikin bius dulu. Tapi ya ganti, ya ganti kalau kena imami tahun bisa. Tahun bisa, tapi ramah sini. Tahun bisa mau nak tepat, tapi nanti. Tapi memang begitu. Kalau Anda sudah jadi alat perdamaian, alat jodoh, ya silakan. Nah, ini dulu Abu Hurairah itu sahabatnya Nabi. Ketika tadi beliau makmum sama Umar bin Abdul Aziz. Saya punya sekian contoh sahabat-sahabat top yang ketika menangi tabiin. Tabiin itu tidak menangi Nabi, tapi beliau makmum. Namun, tadi. Alasannya izalat andil haad, wa izalat andriyah. Dan aku orang top senang ini. Hudzaifah Al-Yamani pernah imam. Ketika dia imam punya perasaan, wong sak meneh kok anut kabeh, anut aku kabeh. Setelah dia salam pidato, saat tadi pas sholat berpikir bahwa Anda itu mengikuti saya. Sekarang juga saya tidak akan mau jadi imam. Kalau kamu di antara kamu tidak ada yang jadi imam, ayo sholat di kabeh. Akhirnya dari imam pulau itu. Padahal Hudzaifah itu sahabat sahibu siri Rasulullah. Orang segera dari itu. Cowok pulau, nanti rasa alim, sing jadi itu. Tapi nak kira alim itu biasa. Tapi yang imami, bermakmum, jalan, bercangkruk. Enak didorong bisa. Kali yang berwayo, yang boleh kami boleh. Asal gelem, asal apa? Paham bisa dieling-eling. Adi ini nopo. Tidak, saya punya cerita unik tentang ini. Asal usul perdebatan saya dengan yaitu teman saya, jadi kan saya kemarin kan kaji. Katanya orang banyak kaji saya itu kaji bulat. Kan dikira kalau kaji bulat itu berarti uangnya banyak, macam-macam. Sama. Kaji itu murah. Pasti itu ada undangan jadi orang saya. Kaji itu murah. Kaji itu 5.000, ya 3.000, antaranya 3.000. Kok sakit, tak terang. Nak kue nabung sedino 3.000, saya ulang dari ini. Betul itu ngomong. 90. Hah? 90 ribu kan? Buatan ini niati takor bila kota, tidak main-main karena akal tidak ini, tak niati takor dulu. Ciri utama orang alim itu satu, kul falillah del hujjatul balighah. Dia mewakili hujjatnya Tuhan. Makanya saya beliau dalam manaqib begitu bangga beliau bilang anak hujjatullah, anak apa? Hujjatullah. Saya ini hujjatnya Tuhan. Wes saiki 3.000. 3.000 ping sak wulan pinten? 60. Berarti nak setahun pinten? Jadi 10 bulan ya. Nak 10 bulan pinten? 900 kan. 900 nak wong umure 50 tahun. Anggapnya 50 juta kan. Nak umure 50 tahun kan 50 juta. Lah anak 3 tahun 3 juta. Padahal kaji reguler itu namun 30. Kaji plus paling 1 juta. Karena 1 juta tidak nganikan, saya kira 3.000, kaji berarti 6.000 kan? Lalu itu banyak otak-otak yang biasa ngopi rokok nangis.
Berarti kula yang nate wajib Gus, kula nu sedina ngopi rokok 6.000. Nah, ini pentingnya orang alim. Akhirnya tak mati-mati. Saya ini bukan karena kok cerdas boten. Saya itu orang alim. Saya itu tersiksa. Kalau logika perdune pangeran sampean salah paham. Tambah tahu sambil gede. Artinya gini, logika hujatullah. Allah itu tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang berat bagi hambanya. Itu pasti. Ketika kaji ku 40 juta, waduh kok berat 40 juta. Sholat mau orang bayar. Tapi dengan logika kaji itu murah. Karena kisaran hanya 4.000. Tapi uang itu kena setan. Ketika disebut kaji 40 juta, waduh larang. Padahal kira-kira rata-rata uang kaji kan umur 50 tidak kan mati wajib kajinya. Tidak, bukan berarti terus saya mewajibkan kaji bagi yang nggak mampu, enggak, tetap tidak wajib. Tapi kamu punya logika ini sehingga teori agama tidak memaksa yang berat itu masih jalan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Tetap bukan wajib. Musuh salah cara kaji lo ya oleh, gak wajib. Omeng katur bisa sebatan deh ini. Buat penting-penting kita itu tetap jadi hujat tua. Allah gak mungkin wajib no barang sing gak masuk akal. Sing berhubungan. Ternyata kalau kaji 40 juta itu kisarannya satu hari hanya 3.000. Itu enak umurnya wongnya sedikit. Tidak juga. Bisa ukurannya kan? Bisa enggaknya lah diumum-umum tonggo-tonggo tapi tidak boleh macam-macam. Jadi itu pentingnya ulama. Ulama itu bukan itu ngelakonilah jadi hujat tua. Berarti orang-orang kan teori perintah agama berbeda. Lu cara aku jutus pengiran. Kak, gue mau nunggu di nomor ngayu di Jakarta. Mana berat kan? Kudu tiket ngerayu bayar. Perintah pengiran lenteng. Hak nak mau ngayu justru lo mari repot, merem mulai selesai. Gampang di. Gampang merem mulai selesai. Itu ulama itu yang tahu hujat tua. Mulanya Jabal Qadir buang ke anak hujat tua. Senajan kita sebagai manusia yang duit salah. Kalau ngayu duit Jawa terus duit tenang. Tapi kita jadi hujat tua. Lalu kalau berkaji, dia buatan merasa kehilangan duit kata di biasa mau. Tapi itu tak dia makan juga, batang ewu. Itu harus batang ewu pengen. Saya ketahui. Saya ini dari guyonan, tak bisa guyonan dulu. Masuk dari warung-warung, kasih jagus, kasih patangnya. Akhirnya terlatih. Tidak, saya hanya punya kepentingan supaya kewajiban agama itu tidak membeban dan pada koridor yang masih masuk. Orang terus pulau masjid orang mampu tergoda, pulau wong kecil ngerti lah. Tapi ojo kok terus orang paham logika itu. Lalu terus hujai pengiran piye? Ini juga orang mengalir dari hujai itu kualat punya ya. Nah, aku apa-apa, kan juga temen aku. Tapi pengiran juga terima. Aku aja eling bapak ini wonten yang penting. Wongnya kualat dari bapak. Nah, aku terima kok temen sekali. Aku juga bertalent lah pengiran terima. Terus saya tak ngerti. Gue mungkin aku malah be aku, tapi aku bisa terus makan kuat. Karena terima pengiran. Karena kamu mewakili Tuhan, mewakili Tuhan itu saya tahu Tuhan itu tidak pernah mewajibkan sesuatu yang berat yang nggak masuk akal. Sehingga dari teori itu saya berpikir, nah soal ngaji 40 juta kan gue melarat tuh dia. Oh ternyata melarat ya ngopi, ya rokok, ya tuku pulsa, ya uang cangkruk, uang nyayam, uang apa ya? Melarat pikiran apa? Misalnya pulsa tetap kan, ngopi tetap, rokok tetap, yang melarat pun itu, lipstick tetap, engket tetap. Biaya rumpi TKK. Lah iku mau ditabung cukup gak go kaji. Turah kan? Proses. Ben sampeyan sing marah-marah istighfar. Mun kamu bakal keluar kaji terus gak juto kantengmu. Agak cilik lho ora eling-eling. Mulane bener pangeran ngenyak wong melarat iya pun bonian au faqiran sawwahu aula bihima fala tatabul hawa anta kejogeman bila melarat teman-teman kadang insyaallah mun namuni melarat kelar kaji mesti ora kok etapak ngopi rong tingkir iku sing ngopi ora kok ana wong gak jelas barang uang jalan-jalan kangen kanca bedil manuk boleh melarat berselera apa
Oh, dari so, kalau takoki pangeran cung, misalnya DM dikumpul untuk piro cung, wis jawab iki. Kasih iso kan. Lha iku pentingnya wong alim. Lalu malah diberantak gak dari. Sama oleh ra tenang kula sebagai pribadi oleh, malah beneran. Tapi juga geman gak tenang wong alim atas nama dia puja duwa, karena puja duwa niku ya wong alim itu. Jadi disebut jabe kode nama anak puja duwa. Mulane ning Quran disebut dari dua ayat itu bayyinatun fi suduril ladzina utul bener perintah Allah itu sing roh wong ngalim. Wong alim sing roh. Ya dino sebelum amal dibangun. Ada bayar. Merem gak bisa bayar. Misalnya bengi-bengi jam 3, kan ape maling udah ada mikir carane nyolong sepeda motor piye. Lah nek tahajud kayak wudu madhep ngulon mbek angot selesai. Intinya taat itu selalu lebih mudah. Misalnya ibadah pemenang nak ngaji mbek rukun bojo gampang telon ya napa ibadah. Wong telon ya napa ibadah. Kabeh semua ulama telon napa. Lho delalah nak bojo ra gelem dia tersinggung ya mengker tak penak. Mergo ora ono wong tersinggung kok iki tak. Lah tersinggung sama kelainan yo. Jadi intinya tetap enak, orang itu pas diskusi, wong tak jek ora gelem tuh. Jadi wong semengi tersisa gak iso, gawane wong tersinggung mengkerak. Dulu intinya agama ketemu, jadi tersinggung tetap jawab, ya kelainan gitu. Berarti apa? Lucu-lucu diobat, gitu apa? Diobat. Mana bujuk kulo nganti saat ini bingung, kepengen orang ngamuk ibu. Sekarang ini kulo nggak nanti tersinggung biasa. Ada bujuk kulo ngamuk ya tahu mau kok. Pasti ini sadar, ini sekali-kali ngelawan ngamuk. Aku dikabari pangeran. Nama saya mau itu ngamuk. Jadi itu sesuai ilmu saya. Gak ada yang gender. Jadi ya antar tontonan atau sekian ilmu pangeran. Aku ngerti dari pangeran. Nah, mau itu ngamuk. Jadi ini sesuai ilmu saya kan. Tetap mau lagi. Kayak aku ngaji kayak nonton. Wong seneng agama iki ngene-ngene. Kalau seneng kon bayar kok konter ya ora bisa. Wis kudu wis panjang kabare nanti ini. Seneng agama maksimal yo. Ini. Tahu. Konter gua ada untuk ngaji ra bayar goblok. Agama kok banding nopo? Cuma pangeran terus ngisap kuwe, seneng ngomong-ngomong tok. Sampai pangeran itu sama berapa? Kamu berpangeran. Tapi yang jelas, nak jadi kiai itu siap bahwa semua ini sesuai rencana tuh. Karena itu biasa lah, tenang. Kan kalau jadi kiai rata luar hati, tenang. Yang kadung aja, tenang. Yang kadung aja, tenang. Cuma kalau lah terima, nah ngomong darani kaji itu berat. Bukan apa-apa, karena nanti teori bahwa agama tidak memberatkan umatnya itu batal. Padahal kita ininya teori agama jalan terus. Kadang harus dijelaskan pakai logik. Jadi mau nak tolong mau juga. Plus nih. Ada nak kepen plus. Sedina 10.000. Ada dina 10.000 seulang ini. Tolong atas. Tahun berapa ini? 3 juta. 3 juta berarti 10 tahun. Pas sudah umur 10 tahun di situ. 30 juta. Pas umur 60. 60, umur 20, 90 kan? Umur 40, 120 juga. Wah, itu kasih rasa antri berangkat. Lah, rata-rata orang larat bila ada sebelah orang, orang gue cukup berat, gue ngopi, gue nongseng macam-macam. Betul, lebih kan? Berarti gue tidak apa. Kulo mau kepentingan tunggal, kulo tak korup ilang. Wah nak kabeh sing diperintahno Allah mesti masuk. Dan itu diguyon nang kene. Nek mau piye? Wong bakal dikasih ngopi cah. Kata cara kemana ngewi. Oh tak nemu. Gimana luar. Tapi kalau seneng artinya kalau itu jadi isu kan orang biar tersadar bahwa teori mereka sementara ini salah. Nah, tadi itu gak ulama itu. Lalu ciri utama mengapa dengan Quran bahwa illal ladzina tabu wa aslahu mau memberi penjelasan. Jadi bahkan dia itu malah seneng, nentang mahal atau metu bangga.
Meneng ora ngomong nopo. Nah, ulama ya ora oleh. Lah ulama yang meneng terus ngomong ora jelas-jelas. Ngomong ora dadi kado apa? Ya omong beda ngaji ae. Kami berkata ini namanya yakin Alhamdulillah il-Qudjadu Aku jaya Allah menggunakan di titik nolak disebut nama kedua ayatum bayinatum fi suduril ladina utul Quran jadi ayat Allah yang jadinya Allah yang dua nama Waqal al-Junan at-tariqu te dalan kuliah sabari tariqu masjidun dan untuk alat kolki yang atas tidak makhluk ya Allah Ilaman kecuali ngatasi wong kita bakal marut sopaman akar Rasul yang jijai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu Muhammad bin Husain Rasul Yakul, kami itu Mansur bin Abdillah Yakul, kami sahabat Umar Al-Mati Yakul, kami itu Junaid Yakul. Lau abdala lamun macet sopoto dikun wong sing jujur tenan, bener tenan ala wa ing atase Allah. Alfa sanaten ing 1000 tahun, sak miliar tahun. Sejuta tahun. Cuma arodo mengono limengo sopaman anisangi Allah lah betan ing kedepan lipan. Karena mengkono puma perkara kata rangkot apa malu yang maniku aksara luwe akeh mimma sing perkara nala kang merkoe peteman duwe mak. Jadi kowe sungkem ning Allah 1000 tahun, bariku mlengak mok tak kedepan, iku sing ilang luwe akeh timbang sing kowe dapatkan. Artinya betapa eleke mengo sangka Allah. Wong Allah zat paling penting kok mbok eloni senajan to tak lafzo, iku betapa elek. Makom Imam Sembilan itu ya sebenarnya melalui serakumat. Nah, gue nanti mau mengingat ketika turun pengiran itu tinggal. Wah, gue orang itu nggak aneh kok, Imam. Kalau Imam Sembilan di Sugeng, atau Imam Komisan di Pulau, aku baca Arab jenis itu. Orang apa? Tidak. Kalau sampai makomnya apa sih? Jalan. Abid ahli ibadah, olah mendapat cinta. Ahli sodako, yuk, sampai agak di sini. Ali sabar, nama si sambat sabar. Ali ngaji, pak ngaji dengan nikah ya. Kalau sampai itu lumayan pulau. Kalau Imam Bilal dia juga ya pulau satu saja jelas. Kalau bakat Quran pulau yang ahli Quran, bakat hadis atau kadar pulau kadar ribuan hadis. Jadi jelas. Kalau satu saja nabo. Tapi pangeran dia jelas dia bertanya pangeran. Jadi gini dia jelas. Gue pengen mau terpaham gitu. Gue keluar jelas kertane. Jadi itu jelas. Jadi kita mau nongol. Untuk di mawon masa warukana. Bahwa malam ya tak. Nanti keluar Ramadhan tak anggap lah. Anggapnya masa warukana. Bahwa malam ya tak. Wah kok orang sini. Ini Dewi Imam Bilal. Betapa beliau itu wong alim alama. Bukan seperti yang diduga yang tertentu sing sawangannya mengurusi toriko boten. Beliau ya toriko ya wong alim. Lah wong alim dia mesti toriko. Cuma nganggo carane iki. Tapi balelo. Man tekapane wong lam yakfat iku rapal sopaman Al-Qur'an itu. Walam yaktub lan orang nulis sopaman al-hadis dan hadis. Lalu saja itu orang gendut soko iman di hadal amri yang dalam istilah perkara. Uang sing rapal Quran yo rapal ngerti, ora sak gawe statement utawa gawe digawe panutan ning urusan ilmu tasawuf. Kalau cuma danung saya kita mau ngake. Tapi ini kitab panjenengan pokoke nak wong rapal Quran ahli hadis ora kena sinut dalam babagan fatwa ilmu napa? Ini menunjukkan Imam Junaid itu bukan sekedar ahli tore kok yang alim, sehingga beliau mensyaratkan untuk orang bisa diikuti juga Al-Quran dan hafal nabohat berkali anak ilmana kerongsan ilmu kita ada yang gila ilmu iku mukoyat itu dicancang tidak aturan bila kita di kelawan podo ke Quran bersenati dan senati kajian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pulau kenapa ngotot nyata-nyata ini mesti pulau dawe nabi nah dawe nabi itu apa bakal masih barang yang ternyata ketika orang awam delok duit 40 juta haji nyongkone itu tugasnya ulama menjelaskan ternyata itu masih rasio karena kenanya hanya 4.000 3.000 menurut ya mulai bisa waduh kami itu Muhammad bin Husain Yakul kami itu Abu Nasr al-Asbihani Yakul kami itu Abu Ali Ar-Ghazali Yakul Ali Junaid madhabuna hadza utai madhab kita hadza ila madhab urusan tahu mukoyadun itu dicatat
diatur diusulil kita di kelawan asal usulnya Quran wa sunnati lan hadis. Saya ini umur rata-rata geger di ulama. Ulama dituduh dari untuk ulet apa? Akhirnya saya geger. Rata-rata ulama seneng toreko, sore orang seneng apa? Ini mau nanti tahu ini dulu. Ya, karena ibu dan kamu. Kalau tempat di negara kita akan bersih dengan si pulau kita. Bapak pulau ya akrab kalau habis bersih salah yang menghormati ya akrab sangat paling. Kalau kemarin ya ada acara minat tasawuf di Pulau Suci di antara narasumber di tiang-tiang bersih di biasa gitu ketemu gitu ya tapi mergi pulau jadi baca-baca mungkin ngalami juga jenengan nanti sampai bersih disungkan jenengan disungkan nak lawan jadi korban alam gak populer resiko gak populer kan ya repot kalau nanti tengah acara ini sekarang tiang-tiang bersih karena orang-orang mursyid yang betul-betul mursyid itu pasti tahu kalau aturannya tetap mubayyadun diusulil kita binabawat sunnah. Eleng-eleng gitu. Ora iso mursyid ketemu alim ora bakal. Mursyid tenang pasti seneng wong alim. Mergo ilmune napa mubayyadun diusulil kita binabawat sunnah. Eleng-eleng gak iso. Berhadapan orang. Pakola al-Junaid ilmu lahada musyayyatun di hadisi Rasulullah. Ilmu lahada yang begitu ada ilmu musyayyatun dicangkang, diatur, dibina atau dipandu di hadisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.